Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi wejangan bahwa menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah besar bagaikan malam yang gelap gulita, di mana pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman namun bisa menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari seseorang dalam keadaan beriman namun bisa menjadi kafir pada pagi hari. Jika salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik. Nah, pemirsa, dari wejangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas, maka bisa kita pahami betapa kehidupan di akhir zaman ini telah diperhias dengan fitnah, hingga fitnah itu telah menjadi kultur yang membentuk cara pandang dalam berkehidupan sosial maupun dalam beramal ibadah kebanyakan umat, sehingga apa yang tidak sebenarnya itu dianggap sebenarnya, dan apa yang sebenarnya malah dianggap itu yang bukan sebenarnya. Lalu dengan kondisi kebanyakan umat yang demikian, maka Allah mematikan satu persatu para ulama yang jujur dan memunculkan para kiai, para ulama sesuai kecondongan hati kebanyakan umat yang telah rusak itu. Sehingga kebanyakan umat yang dalam berkehidupan tidak lagi menimbang halal haram kecuali mengikuti kecondongan hati mereka, maka kemunculan para kiai, para ulama yang berhati buruk akan saling berpaut menjadi kebersamaan yang menyesatkan dengan kebanyakan umat. Kita menyaksikan segolongan besar umat yang mengaku berhaluan ahli sunnah wal jamaah, pengakuan mereka itu. Tapi kenyataannya yang kita saksikan pada mereka yang mengaku berahluan ahli sunnah wal jamaah itu, malah pola kehidupan mereka lebih besar terbangun oleh nilai-nilai tradisi yang mereka yakini sebagai serapan kearifan budaya lokal. Dan cara ibadah mereka pun hampir seluruhnya tidak ada yang terbangun atas kemurnian sunnah, kecuali dari kombinasi percampuran dari tahyul, bid'ah, dan khurafat. Ya, hampir seluruh dari amal ibadah mereka tidak lepas dari unsur-unsur itu, hingga umat tidak lagi mengenali status hukum amalan-amalan yang kental dengan kesyirikan itu, kecuali telah dianggap oleh mereka suatu kebaikan. Hingga kesyirikan yang nampak jelas bagi mereka yang akidahnya masih lurus, tapi bagi mereka yang para pelaku kesyirikan tidak lagi mampu mengenali, sebagaimana sulitnya mengenali jejak semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Mereka seakan-akan buta melihat kesamaran dari kesyirikan-kesyirikan yang banyak mereka lakukan. Sementara kita juga menyaksikan segolongan umat yang berusaha membangun berkehidupan, berbangsa, dan beribadah mereka atas landasan kemurnian sunnah, namun justru mereka ini yang dianggap bukan dari golongan ahli sunnah, tapi mereka dianggap golongan radikal, golongan wahabi, golongan penyesat umat. Na'udzubillahi min dzalik. Dari kenyataan kondisi kehidupan yang demikian, maka hendaklah kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Bila tidak demikian, maka diri kita akan teredukasi oleh wejangan-wejangan yang nampaknya baik, tapi sebenarnya itu adalah jalan-jalan kesesatan yang telah diperhias oleh para ilustrator setan dari jenis kalangan yang berpeci dan bersorban, yang mereka menghambakan pada kehormatan, haus pujian, rakus fulus, dan jabatan.
Kita menyaksikan betapa akhir zaman ini banyak bermunculan kiai-kiai, ulama-ulama yang dari sisi gaya penyampaian wejangan, gaya dalam berorator di atas mimbar-mimbar, gaya argumentasi dalam mempertontonkan ke umat cara beristinbat yang semrawut, menjungkir balikan kaidah fikih, sampai gaya menunjukkan keluasan ilmunya dengan pojok kanan atas, pojok kiri bawah. Dan alhasil, kebanyakan umat hanya bisa mengangguk-angguk membenarkan ketika haramnya musik yang direduksi oleh mesin argumentasi akal mereka, akhirnya yang haram itu menjadi halal. Kebanyakan umat hanya bisa mengangguk-angguk ketika Allah dan Rasul-Nya menyatakan bahwa Allah ada di atas langit, di atas arsy. Tiba-tiba pernyataan itu dibantah oleh argumentasi akal hingga menjadi tidak bertempat. Dan kebanyakan umat hanya bisa mengangguk-angguk sambil menebar pujian tatkala Allah dan Rasul-Nya menyatakan bahwa tiap-tiap bid'ah adalah sesat, lalu pernyataan itu kembali dibantah oleh akal mereka yang merasa super hebat. Sehingga oleh argumentasi mereka, akhirnya umat meyakini bahwa bid'ah dalam perkara ibadah ada yang hasanah. Hingga akidah yang demikian akhirnya membawa diri mereka terus berkreasi dengan berbagai model ibadah baru. Hingga pula mereka merasa lebih nyaman satu barisan dengan para kiai, para ulama yang merasa bisa berbahasa semut, bisa mengendalikan malaikat, bisa memadamkan api neraka, bisa menembus langit, bisa memandikan dan mengkuburkan dirinya saat telah mati. Dan satu barisan menghadang dakwah segolongan umat yang benar-benar mengajak pada kemurnian Islam. Ya, demi itu semua maka penting bagi mereka untuk terus meyakinkan umat bagaimana agar mengikuti mereka. Lalu mereka terus dengan semangat merancang bangun memutarbalikkan fakta mana ayat, menebar propaganda kebencian terhadap pihak yang dianggap merugikan kehendak mereka, merugikan milah golongan mereka. Hingga karena kebodohan, akhirnya baru tersadar setelah berada pada alam yang gelap. Lalu di kegelapan itu dipertontonkan saling berbantah antara yang diajak dengan yang mengajak, antara jamaah dengan ulama yang diikuti, saling menyalahkan dan saling mengutuk hal yang tidak lagi berguna. Di mana Allah Jalla berfirman, "Idza tabarral ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala ladzina taba'u law anna lana qarratan fanattabara'ah minhum kama tabara'u minna." Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Nah, pemirsa, dari ayat tersebut akhirnya yang bisa kita ambil langkah untuk kedepannya, bahwa tidak ada jalan keselamatan untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, kecuali kita abaikan wejangan dari kiai-kiai, ulama-ulama jahat yang berpaling pada berpegang teguh pada kitab wa sunnah. Sungguh tidaklah kita hanya berkewajiban menjaga sholat fardu 5 waktu yang itu merupakan ibadah khusus, tapi kita juga diwajibkan menjaga amalan-amalan lain yang sifatnya umum. Misal, salah satunya tidak akan melangkah kecuali untuk kebaikan, tidak akan menggerakkan lidah kecuali untuk mengatakan kebenaran, dan tidak akan menggerakkan jemari kecuali menuliskan fakta, dan tidak akan menjadikan hati untuk memahami kecuali demi kecintaan terhadap Sang Pencipta. Dan semua itu agar kita tetap terjaga dari penyimpangan maksud diciptakannya manusia yang sebelumnya tiada, hingga kemudian layak kita menyambut janji Allah Azza wa Jalla, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun."
Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah pemirsa, semoga bermanfaat sedikit dari saling menasihati ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.